Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed, berbagi untuk menginspirasi. Kita lanjutkan pembahasan latihan pertama yang sebelumnya terpotong karena masalah durasi. Semoga pembahasan berikut ini bisa untuk menjadi lanjutannya. Oke, kita langsung ke soalnya. Nah, di sini kita sudah dapat ketidaksamaan yang saya bilang persama tidaksamaan 1, 2, 3, 4. Nah, yang minggu lalu kita pas pembahasannya itu adalah sudah sampai gambar seperti ini ya. Nah, tunggu kita lanjutkan. Nah, untuk masalah gambar, kalau yang gambar -1 sampai dengan 1 yang ini kalian perpanjang boleh sampai tak hingga sekalipun boleh. Nah, tujuannya adalah biar kita memotong garis warna merah ya, grafik yang berwarna merah. Oke, untuk berikutnya yang bertidaksamaan berikutnya yaitu X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0 ini sama saja dengan sumbu Y. Kalau untuk yang Y lebih besar dari sama 0, maka sama dengan sumbu X. Nah, gitu ya. Nah, yang harus kalian perhatikan itu. Kemudian untuk daerah perasirannya, nah untuk mengasirnya kita lihat fokus warna merah dulu. Nah, untuk warna merah kita uji titik dulu, uji titik titik yang kita gunakan tetap 0. Nah, 0,0 itu ada di sebelah kiri garis berwarna merah atau yang warna merah ini di bawahnya gitulah. Maka kita ganti semuanya jadi 0. Nah, 0 itu lebih besar, kurang dari sama dengan 12. Betul ya? Nah, berarti daerahnya betul. Nah, kalau daerahnya betul atau daerahnya benar, nah, maka itu daerah yang kita arsir. Nah, kita arsir warnanya. Tapi karena kita pakai arsiran atau cara arsiran bersih, maka kita cari arsir yang arahnya berlawanan. Maka saya arah berlawanan warna kuning ini ya, saya arahnya ke sebaliknya, berarti ke atas atau ke kanan atau menjauhi titik 0,0 arsirannya bebas, jangan menggunakan penggaris dilurusin ya arsirannya. Dipanjangin seperti ini juga nggak masalah nih arsirannya, yang penting arsirannya rapih gitu. Nah, itu yang saya nilai juga rapih. Berarti kan kelihatan, jangan dibuat lurus pakai penggaris gitu, itu juga kurang bagus malah. Kemudian yang garis yang berwarna biru saya uji titik. Uji titik yang titik 0,0 nya ini itu ada di atas garis berwarna biru atau di sebelah kiri. Nah, kita uji titik kembali, uji titiknya, maka 0 itu lebih besar dari sama dengan -1. Nah, benar, berarti yang menuju, nah ini benar ya. Nah, benar, berarti yang menuju 0,0 itu benar arsirannya. Nah, maka kita cari arsiran yang salah, maka yang salah yang saya arsir. Nah, jadi arsirannya berlawanan. Nah, jadi saya arsir berlawanan. Nah, seperti ini, full ya seluruh, biar garisnya semua kelihatan. Nah, setelah itu saya mau mengarsir yang X lebih besar dari sama dengan 0, berarti sumbu Y. Sumbu Y yang besar yaitu kan arahnya kan ke kanan, maka saya arsir arahnya ke kiri, gitu ya. Nah, saya arsir arahnya ke kiri. Kemudian dengan cara yang sama, Y lebih besar dari, harusnya kan ke atas, maka saya arsir arahnya ke bawah. Nah, berarti saya arsirannya ke bawah. Iya, oke. Nah, kalau sudah saya arsir ke bawah, maka arsiran yang tidak ada arsiran sama sekali atau bersih, itulah himpunan penyelesaiannya. Kelihatan jelas himpunan penyelesaian ada di sana. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian yang berwarna putih, blok warna putih. Nah, kalau digambarkan berarti kan ditebelin seperti ini nih. Bentuknya seperti layang-layang lah ini. Nah, gitu ya. Nah, itu daerahnya tuh. Tapi nggak perlu digini juga. Ini kan saya hanya menunjukkan saja kalau daerah himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini bentuknya. Jadi yang putih ya, yang tengah-tengah itu daerah himpunan penyelesaiannya. Mudah ya. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal terapan, dalam arti
soalnya dibuat modifikasi. Nah, ini yang paling istilahnya paling sulit lah. Jadi karena yang diarsirnya ada dua, padahal garisnya hanya dua. Nah, diarsirnya dua juga. Maka ini saya buat daerah pertama, daerah pertama atau daerah bawah, dan ini daerah kedua atau daerah atas. Nah, kalian menggunakan cara yang manapun, yang atas maupun yang bawah, maka hasilnya akan sama. Misalkan saya mau menggunakan daerah yang bawah. Nah, daerah yang berwarna berarti garis yang berwarna biru ini. Nah, ini kan titiknya ini adalah berapa ini? 2, berarti ini 3 ya. Nah, berarti ini kan X positif. Yang ini atasnya adalah Y positif. Nah, ini 3. Kalau yang merah garisnya ini 2, berarti yang atas 3. Nah, ini garisnya. Jangan, karena kebanyakan dari kalian tuh justru malah karena tertulisnya angka 4 dan 2, maka yang kalian pakai 4 dan 2. Padahal enggak, angkanya kan enggak menuju ke angka 4. Nah, ini angka 3 gitu kan ya. Kita mulai dari garis yang warna merah. Nah, garis merah. Nah, biar pastilah garis merah saya gunakan warna merah. Seperti biasa kita gunakan kebalikan hukum Hess-nya ya. Berarti 3Y jadinya 3X. Nah, 3X nah, semuanya positif nih, berarti positif hasilnya 2Y. Nah, terus apa hubungannya dengan 3 kali 2 kan 6. Nah, uji titik lagi. Pada garis berwarna merah arsirannya yang saya ini, nah itu arsirannya yang karena saya fokusnya ke nomor 1. Nah, ini nomor 1. Nah, ini ya. Berarti ini kan ada aja di atas garis berwarna merah. Nah, di atas garis berwarna merah kalau saya uji titik pakai 0,0. Nah, uji titiknya uji titik 0,0. Nah, hasilnya berarti 0 sama 6. Nah, 0 sama 6 itu berarti kan lebih kecil dari sama dengan, karena bukan garis putus-putus ya, full. Nah, berarti yang menuju 0,0 itu adalah kurang dari, padahal garis warna arsiran yang warna kuning ini di garis yang berwarna merah, fokus ke garis warna merah, itu adanya di atas. Nah, fokus garis warna merah, tapi yang nomor 1 ya, daerah yang bawah, itu dia di arsiran yang di atas. Nah, berarti kan berlawanan. Berarti berlawanan, maka saya tulis lebih besar dari sama dengan, gitu. Sekarang kita garis yang birunya. Nah, garis birunya. Oke, kita tulis garis biru. Nah, garis birunya. Nah, garis birunya berarti kan itu angkanya 2Y, maka saya ganti jadi 2X. Nah, 2X ditambah 3X kita ganti jadi 3Y, tukar tempat seperti hukum Hess tadi. 2 kali 3 juga 6. Nah, 6. Ingat arsirannya itu adalah menuju 0,0 kan, kuningnya di bawah tuh, di bawah garis berwarna biru 0,0 dengan uji titik kembali. Uji titik. Nah, masukkan angka 0. Nah, hasilnya 0. Apa hubungannya dari 6? Nah, kurang dari sama dengan. Karena arah arsirannya sama dengan menuju 0,0 tadi, maka jawabannya sesuai tulis. Nah, gitu. Maka kita sudah dapat. Nah, sudah dapat dua ini ya, sudah dapat dua bentuk. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang arsirannya model 2 seperti ini dari dua bentuk yang tadi, maka cukup kita kerjakan dengan cara yang atas kita rubah menjadi dalam kurung 3X ditambah 2Y. Nah, pindah ruas jadi min 6. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kan ada kalimat lebih besar dari. Nah, yang satunya lagi kurang dari sama dengan. Nah, itu jangan dipikirkan dulu. Kita tulis dulu hasilnya ini. Berikutnya adalah 2X ditambah 3Y. Nah, dipindah ruas min 6. Nah, ingat, kalimat lebih besar dari itu adalah mengacu kepada daerah positif. Nah, untuk yang kurang dari maka negatif. Nah, kalau positif dikali negatif, nah positif dikali negatif, maka hasilnya kan negatif. Maka hasilnya kurang dari sama dengan 0. Nah, gampangan ya. Bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk soal berikut ini, kalau pertaksamaan selalu disertai dengan X lebih besar dari sama dengan 0, kemudian Y lebih besar dari sama dengan. Ini selalu ada daerahnya ya. Karena daerahnya kan arahnya kan di kuadran pertama. Kuadran pertama tuh ya Y-nya positif, X-nya juga positif. Nah, maka ditulis semua seperti ini. Bisa dipahami ya. Kecuali kalau misalkan gambarnya ada di sebelah sini nih. Nah, misalkan gambarnya ada di sini. Nah, saya tulis di sini. Nah, untuk di sini berarti ini X-nya itu, nah X itu mengacu kepada sumbu Y ya. Nah, itu ada di kiri, berarti kurang dari sama dengan 0. Nah, terus
Tapi Y-nya, nah Y-nya mengacu pada sumbu X kan ke atas, berarti ini yang ini ya, sumbu Y ini yang sumbu X itu adalah garis Y. Maka Y-nya karena positif, maka ngaruh ke atas itu lebih besar dari sama dengan 0. Ingat daerahnya. Kalau untuk kuadran pertama atau yang ini kalau dalam matematika ini namanya kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Nah, jangan lupa kalau pada kuadran pertama selalu X lebih besar dari 0 sama dengan pastinya Y lebih besar sama dengan 0. Kuadran 2 yang negatif X-nya. Kuadran ketiga, nah kuadran ketiga kan semua ini di bawah garis sumbu X, berarti kan ngomongin Y, ini sumbu Y berarti ngomongin garis X, X-nya kiri-kiri, berarti kan sama-sama 0, kurang dari sama dengan 0 semuanya. Nah kalau di kuadran 4 terakhir yang negatif, nah ini berarti arahnya ke sini kan, gini ya. Berarti ini Y-nya yang positif, berarti sumbu X yang positif, X lebih besar dari sama dengan 0, Y-nya yang kurang dari sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi ya, seperti itu ya, kalau untuk masalah kuadran. Nah, kalau seperti ini mudah-mudahan bisa. Oke, kita lanjut ke soal, udah soal terakhir ya, kok masih disuruh lanjut. Jadi diingat kembali kalau ada seperti ini. Nah, untuk soalnya harusnya saya buat soal tuh 5, tapi di sini saya buat 4 saja. 4 saja juga udah cukup menyusahkan kalian ya. Harusnya di sini ada tambahan lagi soal. Kalau ini kan gambar baru dicari persamaan. Nah, kalau berikutnya adalah persoalan atau persamaan, maka dimintanya gambar gitu. Nanti akan muncul di soal latihan kedua. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.